Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allama bil qalam. Shadaqallahul 'azim. Jamaah subuh rahimahullah, kita lanjutkan ngaji pagi ini dengan perihal bab ilmu Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang sedemikian rupa. Kondisi saat ini umat Islam seolah-olah tidak mempunyai kontribusi, tidak mempunyai peran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian rasa percaya diri umat ini rendah, seolah-olah ilmu pengetahuan ini adalah produk dari luar. Nah, untuk itu kita coba lihat kembali tentang perkembangan ilmu pengetahuan sebelum dan di masa Islam. Nah, jadi judul spesifiknya adalah Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Untuk itu kita perlu melihat sejarah ilmu pengetahuan sebelum Islam yang dibawakan oleh Rasulullah diturunkan di Quraisy, di Jazirah Arab. Jadi yang pertama, sebelum Islam muncul itu sudah ada 3 pusat peradaban, 3 pusat ilmu pengetahuan. Yang pertama itu di Alexandria di Mesir, kemudian di Babylon, dan yang ketiga itu di Yunani. Ya. Jadi ada 3 pusat ilmu pengetahuan. Ini sebelum Islam hadir. Nah, coba kita lihat lebih dekat lagi. Yang pertama di Babilonia, di wilayah apa? Di wilayah Jadi di wilayah Babilonia ini, jadi sedikit di atas Saudi, ya, di kawasan Irak, gitu. Nah, di situ sudah berkembang tradisi mengamati objek langit, mengamati bintang-bintang, ya. Bahkan telah berkembang konsep rasi bintang, ya. Rasi bintang itu yang kita kenal dengan istilah-istilah apa namanya, bintang Aries, ya, Libra, Leo, dan seterusnya, yang ada 12 itu, yang biasanya dikaitkan dengan astrologi. Tapi itu sebenarnya adalah ilmu perbintangan, ya. Dalam hal ini posisi bintang-bintang itu, beberapa bintang di langit, ya, kelihatan
selalu tetap. Nah, kemudian titik-titik itu dihubungkan, lalu diasosiasikan dengan nama hewan-hewan. Ya, itu dulu dikenal ada 12. Nah, sekarang dalam astronomi modern itu ada 78 rasi bintang. Ya. Nah, bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi yang ditulis di abad ke-7 Hijriah, jadi sekitar 7 abad yang lalu, konsep rasi bintang ini telah terima, dipahami, dan kemudian digunakan untuk menafsirkan ayat wassama izatil buruj. Langit mempunyai gugusan bintang, kalau di situ ya. Itu sebenarnya adalah rasi bintang. Karena kemudian gugus bintang atau rasi bintang ini diuraikan, disebut eksplisit nama 12 rasi bintang itu, bahkan 6 yang diantaranya muncul ditandai dengan bulan-bulan dari Maret sampai September, dan kemudian yang lain September ke Maret di wilayah utara dan selatan ekuator, ya. Nah, mengamati bintang itu cukup kuat dan kemudian diungkapkan dalam perumusan rasi bintang, dan itu sudah pernah kita bahas pada waktu yang lalu. Nah, kemudian pusat yang kedua itu di Alexandria. Di Alexandria itu kota di pesisir utara, ya, di utara Kairo. Itu utara mana? Barat, ya. Itu. Nah, di sini jadi Alexandria, ya. Itu juga merupakan pusat peradaban. Sekitar 3.700 tahun sebelum Masehi, Mesir kuno di Alexandria ini sudah membuat kalender. Dan kalender itu jumlah harinya ya sudah bisa 165. Ya. Tentu kemudian pertanyaannya dari mana angka itu? Kok seperti katakanlah kalender yang sekarang. Bahkan jumlah bulannya itu 12. Nah, ini sepenuhnya dasarnya itu fenomena alam. Jadi 365 itu kalau kita punya tongkat lurus, kita taruh di tempat terbuka, ya, tegak lurus, begitu vertikal, dan kemudian misalkan jam 10, nah maka ujung tongkat ini punya bayangan. Nah, ketika bayangan dari ujung tongkat ini kemudian kita tandai terus-menerus, nah itu akan kembali di hari ke-366. Gitu ya. Tuh. Sehingga 365 itu kemudian menjadi siklus, ya, menjadi satu satuan waktu. Nah, tapi kemudian bagaimana dan mengapa kok itu dibagi menjadi 12? Karena kita tahu, ya, kalau misalkan saya ini kan lahir 11 Agustus, ditandai itu mudah. Tapi kalau nggak ditandai, saya itu lahir tanggal berapa? Kan itu. Maka ya hitung aja, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan. Ya. Yang 31 masukkan saja ke yang 28 Februari. Jadi 7 kali 30, 210. Kemudian tanggal 11. Itu artinya saya lahir tanggal 221. Itu kan repot menandai. Ya. Nah, jenengan yang lahir 10 April itu berarti tanggal 100 gitu kan. Ya. Nanti kita ketemu tanggal 100, repot dihitung. Hitung 1 sampai 100.
Ya. Nanti kita ada conference tanggal 200, nah, repot. Nah, maka perlu dibagi. Nah, kenapa dibagi 12? Karena dari 365 hari itu pasti terjadi 12 kali bulan purnama. Itu pasti. Ya, mau musim hujan, mau musim kemarau, ya, purnamanya itu pasti di pertengahan bulan. Dan itu pasti 12 kali. Ya, nggak bisa 13, nggak bisa 14. Begitu. Itu sudah teratur. Nah, maka jadilah 12 bulan. Tapi pertanyaannya dari 365 dibagi 12 kan bisanya 306, bisanya kan 30. Sehingga jumlah harinya 360. Terus bagaimana yang 5? Yang 5 hari itu setelah tanggal 12, setelah tanggal 30 bulan 12, keesokan harinya kan hari pertama dari 5 hari sisa. Itu oleh orang Mesir 5 hari itu digunakan untuk perayaan. Ya, pesta lah begitu. Menutup dan mengawali akhir tahun dan tahun baru, gitu ya. Itu. Orang Mesir nggak mau rumit-rumit. Jadi tujuannya bersifat praktis, pragmatis untuk mengetahui kapan Sungai Nil itu meluap. Jadi untuk keperluan irigasi. Tuh. Dibuatlah sistem kalender. Nah, kemudian ada juga ya geometri yang kita kenal sekarang ini, geometri Euclidean. Nah, ini pemikir dari Alexandria. Orang Yunani yang di Alexandria. Demikian juga dengan konsep geosentris. Itu adalah konsep bumi sebagai pusat jagat raya yang diajukan oleh Ptolemeus. Ptolemeus itu adalah orang Yunani tapi belajar di Alexandria. Itu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, itu di Yunani ya. Di Yunani. Nah, disinilah biasanya ya sejarah pemikiran filsafat itu dimulai. Kelahiran filsafat itu di Yunani. Sampai pada puncaknya itu trio guru dan murid. Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, tetapi sifat pemikiran Yunani itu pertama spekulatif. Berbeda dari Mesir yang untuk keperluan praktis. Ya. Jadi spekulatif pemikiran Yunani dan polanya itu silogistik. Jadi premis minor, premis mayor, lalu kemudian kesimpulan. Ya. Nah, ini jadi pengetahuannya itu bersifat kualitatif. Ya. Nah, jadi ini adalah pusat ilmu pengetahuan yang terdekat dari sisi waktu, ya, dengan Islam, gitu. Nah, kemudian Islam lahir. Jadi ketika Yunani itu kemudian runtuh, pemikiran Yunani itu pudar, ya, vakum, lalu muncul Islam di abad ke-6 Masehi, ya. Nah, Islam dengan Al-Qur'annya itu merubah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang nomaden, yang suka berpindah-pindah, ya, dan juga mengubur bayi perempuan hidup-hidup, itu menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan, dan tercatatlah ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari rahim Islam. Ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik adalah dari mana
ilmuwan muslim itu mendapatkan motivasi, ya, karena dalam perkembangannya ini menampakkan diskontinuitas. Jadi memang ada kultur ilmu di Saudi, tapi dominan ke sastra, ya, sastra. Sedangkan ilmu pengetahuan yang dikembangkan setelah Al-Quran turun itu banyak tentang alam, ya. Jadi bukan lagi sastra gitu, tapi tentang alam. Nah ini kalau kita lacak ke rentetan paling dekat yaitu Yunani, itu nggak ada hubungannya, itu. Jadi tidak dapat dikatakan merupakan lanjutan dari ilmu pengetahuan Yunani, dari pemikiran Yunani, gitu. Jadi lahir pengetahuan dengan sifat karakter yang berbeda. Nah, pertanyaannya dari mana ilmuwan-ilmuwan Muslim generasi awal ini mendapatkan ide, ya, mendapatkan dorongan, mendapatkan inspirasi, begitu, ya. Nah, ya karena yang ada pada waktu itu hanya Al-Quran, tentu dugaan kita itu pada Al-Quran, begitu ya. Nah, contoh saja, misalkan Jabir Ibnu Hayyan, yang kemudian dikenal sebagai bapak kimia. Nah, ini kan melakukan eksperimen, ya, eksperimen zat, eksperimen terhadap material-material, begitu. Nah, lagi-lagi ini tidak ada contohnya di Yunani. Jadi kalau kita katakan ini niru Yunani, nggak ada yang tiru di Yunani itu. Ya. Jadi pertanyaan dari mana? Tuh. Nah ini yang kemudian dikenal sebagai bapak kimia. Nah, kemudian yang kedua adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, yang sekarang dikenal sebagai Al-Khwarizmi itu algoritma. Ya. Bahkan kemudian kitabnya, dan salah satu kata dalam kitabnya Al-Jabr itu menjadi istilah dalam matematik itu Al-Jabar. Ya. Beliau yang memperkenalkan angka-angka 1, 2 gitu ya. Nah, 1, 2 ini, ya, ini dari sini. 1 itu berarti ya yang kanan kiri atas 1 itu berarti ada 1 sudut. Angka 2 ya seperti Z itu ada 2 sudut. Angka 3 ya itu ada 3 sudut. Nah ini. Jadi 1, 2 sampai 9 itu menyatakan jumlah sudut pada garis-garis yang disusun itu. Ya. Nah ini. 0 itu nggak ada sudut. Ya. Itu 0. Nah ini. Ya. Ini dari Al-Khwarizmi. Ya, barangkali kita selama ini kan nulis aja 2, 3 gitu ya, tanpa rasa. Nah, padahal yang menggagas ini kenapa kok 2 begitu? Ya itu mau menggambar garis bagaimana supaya dia punya 2 sudut, menggambarkan apa jumlah 2 gitu ya. Ini ya itu ya mau nggak dihitung kan masing-masing sesuai dengan jumlahnya kan, 1, 2 sudut, 3 sudut, 4 sudut, 5 sudut dan seterusnya. Nah ini ya, ya kita sekarang tinggal pakai, udah nggak pernah bertanya lagi. Tapi dulu belum angkanya mikir, saya tak bikin angka mewakili jumlah baterai ini 1, kemudian ada 2 gimana? Nanti nggak usah lagi diperlihatkan foto baterainya atau gambar baterainya, tapi cukup dengan simbol, gitu ya. Nah, cari idenya nih algoritma, gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah Al-Jahiz, ya.
Al-Jahiz ini menulis kitab judulnya Al-Hayawanat, hewan-hewan. Jadi beliau itu telah membedah sekian ratus hewan dan kemudian dituangkan dalam buku. Ya. Dan Al-Jahiz, nah ini hewan. Lagi-lagi nggak ada contohnya nih di Yunani. Ya, membedah yang tadi membuat lab kimia. Hewan-hewan dibedah. Ya, diketahui. Dan kemudian Al-Jaiz bagusnya sebagai Muslim mengatakan bahwa sebenarnya ilmu hewan itu adalah ilmu agama. Sebab dengan memahami ya anatomi, struktur, sifat hewan, sejatinya kita sedang memahami kebijakan Allah dalam makhluk hewan-hewan. Itu poin utamanya. Ya, Allah sebagai sentralnya itu. Nah, kemudian Ibnu Hasan yang lebih belakangan, ya, lebih belakangan. Tuh. Ini yang dikenal sebagai bapak optik. Nah, ini juga yang merumuskan apa yang sekarang itu ya dikenal sebagai metode ilmiah yang dinisbatkan kepada Francis Bacon. Tapi sebenarnya beberapa ratus tahun sebelumnya, ya, uraian itu sudah pernah disampaikan oleh Ibnu Hasan. Step-step untuk memahami sesuatu yang kita kenal sekarang sebagai metode ilmiah. Itu, ya. Nah, ini. Jadi pengamatan cahaya dari ruangan yang ada lubangnya, ya. Ini. Jadi tentu ini mendahului Newton, ya, ketika melakukan hal yang sama tentang cahaya. Nah, ini, ya. Nah, dari serangkaian contoh ini, jamaah, kita lihat, ya, kita lihat ini nama-nama ilmuwan-ilmuwan yang saya ambil ilmuwan dalam bidang kealaman, ya. Nah, itu. Kalau dalam bidang humaniora itu akan jauh lebih banyak lagi. Nah, sekarang fokus ke bidang kealaman, ya. Nah, ini. Nah, yang menarik adalah tiga nama pertama, yaitu Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, dan Al-Jahiz. Ya. Ini adalah ilmuwan yang ada sebelum Al-Kindi lahir. Mengapa ini penting? Karena proses penerjemahan karya-karya Yunani, ya, yang sebagian orang menyebut bahwa pemahaman kita itu kan diinspirasi atau melanjutkan pemikiran Yunani, begitu ya. Nah, karya-karya Yunani itu, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu dimulai di masa Al-Kindi, ya. Nah, Al-Kindi lahir tahun 801. Jadi jauh setelah tiga ilmuwan yang pertama ini, gitu. Dengan kata lain berarti karya-karya Yunani pada waktu itu belum banyak diketahui, ya. Tapi ilmuwan Muslim sudah mengembangkan ilmu pengetahuan, sudah melakukan penelitian. Pertanyaannya, dari mana mereka dapat gagasan, ide, inspirasi, dan dorongan untuk melakukan itu semua? Itu loh, ya. Kan nggak mungkin orang itu kemudian ucuk-ucuk gitu ya melakukan sesuatu. Itu pasti ada motivasi, ada dorongan. Ya. Nah, jadi ini. Dan yang menarik, ini yang perlu kita ketahui. Ya, kalau sekarang kita mengenal universitas besar di dunia atau universitas top di Indonesia, ITB, UI, UGM begitu ya. Kemudian ada UNER, ada ITS dan seterusnya. Lalu di dunia ada yang besar-besar, ada Harvard, ada Oxford, ada MIT, ya. Tapi yang perlu kita ketahui, Ibu Bapak,
Universitas pertama di muka bumi itu universitas yang ada di dunia Islam, yaitu University Al-Qaryun. Dan itu pencetusnya adalah seorang muslimah, ibu-ibu, ya. Jadi penggagas universitas pertama di muka bumi itu adalah seorang muslimah, bukan bapak-bapak. Ya. Jadi bapak-bapak sekarang mulai tahu diri juga. Ya. Pencetus perguruan tinggi pertama itu adalah Fatimah, ya, Al-Fihri. Itu. Ya. Itu tahun 859, abad ke-9. Ya. 111 tahun sebelum Universitas Al-Azhar Kairo. Nah ini. Jadi dua universitas tertua di muka bumi itu adalah universitas yang ada di dunia Islam. Itu. Baru setelah 100 tahun, ya, 1 abad kemudian, itu universitas di Italia, di Bologna. Ini. Ya. Jadi 100 tahun kemudian di Eropa. Nah, kemudian di Oxford. Sedangkan Harvard itu belakangan, udah abad ke-17. Harvard itu. Nah, ini ya. Itu. Ini sejarah, Bapak. Ya, supaya kita nggak terlalu minder begitu ya. Cuman memang tugas kita adalah ya bagaimana ya kepemimpinan Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu ditampilkan kembali. Itu persoalannya. Ya. Ini sejarahnya begitu. Ya. Jadi sekali lagi universitas pertama ya di daerah Afrika sana itu Al-Qarawiyyin University, ya, pendirinya adalah Fatimah Al-Fihri. Di daerah Afrika, ya, di daerah Afrika. Itu. Nah, kan daerah Afrika itu ada apa ya? Kawasan-kawasan utara itu kan ada Maroko dan itu ya. Nah, itu. Nah, jadi lahirlah kemudian karya-karya dari ilmuwan muslim, ya, itu, dan yang kemudian menginspirasi dunia. Nah, tentu seperti yang saya sebutkan di depan, ya, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kehadiran kitab suci sebagai rujukan utama umat Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam wis lengkap, wis sempurna, gitu ya. Wis diridhoi. Terus arep apa mana gini, gitu kan? Ya udah. Berarti kita mencari sesuatu ide ya dari Al-Qur'an itu sendiri. Wong Al-Qur'an wis sempurna, wis lengkap. Gitu kan? Nah, kalau kita bongkar-bongkar Al-Qur'an dan kita renungkan ajaran Islam, kesempurnaan Islam ini ya digambarkan oleh trilogi Tuhan, Allah, alam, dan manusia. Ya, itu. Ayat tentang alam ada 800 di dalam Al-Quran. Ayat tentang hukum ada 160. Ya, seperlimanya. Nah ini. Ya, selama itu mestinya yang jadi fokus umat Islam. Cuman memang sayangnya belakangan ini umat Islam hanya fokus pada persoalan-persoalan hubungan manusia dengan Tuhan. Yaitu persoalan agama. Abai terhadap persoalan alam. Padahal alam ya itu mendapat perhatian yang
sangat serius ya, di dalam Al-Quran. Ada 800 ayat tentang alam ya. Nah, mestinya ya ke depan umat Islam ini memberi perhatian lebih ya. Itu karena sekali lagi ayat tentang alam itu ada 800, sementara ayat tentang hukum itu 160 ya. Nah, ayat tentang alamnya tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari umat Islam ini. Gitu. Sehingga wajar kalau saat ini umat Islam menjadi bangsa konsumen, bangsa user ya, tidak menjadi produsen. Padahal rahmatan lil alamin itu mestinya mindsetnya harus produsen. Karena rahmatan lil alamin itu kan memberi. Ya, rahmat itu kan memberi. Gitu. Ya. Jadi ini. Nah, kemudian jadi ke depan harus ada intensifikasi kajian terhadap alam dan ayat-ayat alam. Harus lebih banyak putra-putri kita yang kita dorong untuk masuk ITS, ITB, fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas pertanian, ya itu, fakultas sains begitu, ya. Nah, apalagi ayat pertama juga, ya, itu memerintahkan kita untuk membaca, ya. Dan karena membaca itulah kemudian Allah mengajarkan dengan kolam, mengajarkan manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Itu. Ya, tentang kitab suci itu sendiri di ayat awal Al-Baqarah disebutkan zalikal kitabu la raiba fihi. Jadi kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu ya. Gitu. Dan kemudian disebutkan juga bahwa tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Jadi di sini di ayat kelima Iqra, alamal insana ma lam ya'lam. Ya, Allah telah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Gitu. Dan kemudian disebutkan tidaklah sama orang yang tahu dan orang yang tahu. Berarti tidaklah sama orang yang sudah diajari dan yang belum. Gitu kan? Dan kemudian di ayat yang lain ya itu betapa Al-Qur'an menampilkan kata akal itu sebanyak 49 kali dan semua dimunculkan dalam bentuk kata kerja. Jadi artinya mikir dan mikir gitu. Ya. Jadi nggak ada satupun akal itu dimunculkan dalam bentuk akal, al-aqlu gitu ya, dalam bentuk isim, kata benda, enggak. Tapi dalam bentuk kata kerja. Dan yang menarik, dari 49 kata kerja itu, yang kata kerja lampau fi'il madi itu hanya satu. 48-nya adalah fi'il mudhari. Jadi sedang akan berpikir, sedang dan akan berpikir. Jadi artinya kita ini umat ini manusia ini harus berpikir dan berpikir. Ya. Nah ini. Nah. Ya. Nah, kemudian manusia diperintahkan untuk berkumpul dalam majelis ya. Dan bila sampai waktunya berdirilah ya. Berdiri dan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu. Tadi dikatakan tidak sama orang yang tahu dan tidak tahu. Jadi orang yang sudah diajari oleh Allah dan belum itu tidak sama. Dan kemudian di sini disebutkan derajatnya akan diangkat. Ya. Nah, bahkan kemudian di surah Fatir 28
Innama yasallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Nah, di ayat 27-nya, ya ini 27, 28, 29. Di ayat 27-nya ini terkait dengan fenomena alam. Air yang jatuh dari langit, kemudian membuat tumbuh tanam-tanaman berbuah yang beraneka macam. Kemudian ada gunung yang berwarna-warni. Gunung berwarna-warni. Belakangan kita tahu itu ada di Cina. Ya, gunungnya kayak pelangi gitu warnanya. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita nggak tahu, memang Al-Quran menyebut tidak sama orang yang tahu dan yang tidak tahu. Aduh, ya. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat yang memuliakan, mengistimewakan orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian istilah-istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang alam banyak sekali, ya. Nah, kemudian disampaikan bahwa hukum Allah itu tidak berubah. Ya begitulah sejak zaman lampau. Nah, karena tidak berubah, begitulah sejak zaman lampau, berarti bisa dipahami dong. Ya, berarti ada polanya. Nah, itu. Ini disebutkan sunatullah itu tidak, sunatullah itu telah berlangsung sejak zaman lampau dan kalian tidak mungkin melihat perubahan. Nah, ini loh, kalau begitu sunatullah yang apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan tidak berubah. Ya contohnya tadi ya tentang pola bayangan suatu objek di muka bumi yang dilihat oleh orang Mesir yang kemudian menjadi sistem kalender. Loh kalau berubah-ubah kan nggak mungkin. Misalkan pertama itu kembali ke hari 366. Kemudian berikutnya kembali ke hari 300 gitu kan. Nah itu kan nggak ada polanya. Karena nggak ada polanya nggak mungkin kemudian membuat sistem waktu. Sistem kalender gitu loh. Nah ternyata alam itu tetap. Nah kalau begitu selain kalender apalagi? Kalender tadi terkait dengan rotasi dan posisi matahari. Kalau gitu apalagi? Nah, ini ya. Nah itu tentang sunatullah. Ya. Kemudian ini ada sesuatu yang menantang. Awalam yara ilama khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dilaluhu anil yamini wasyama'il. Ya, sujadan lillah wa hum dahirun. Ini pertanyaan dengan apakah mereka ya tidak melihat, tidak memperhatikan atau ya menggunakan pihak ketiga. Mereka disindir oleh Al-Qur'an. Nah, jangan-jangan yang dimaksud mereka itu adalah saya gitu ya. Itu ilmuwan muslim pada saat itu. Terhadap bayangan, bayang-bayang. Bahkan yang menarik lagi kalau kita lihat konteks ayat ini ya ada pilihan redaksi. Nah ini an. Ini kalau kita melihat terjemahan kita, ini an itu dari bukan ke. Kemudian ini min itu adalah isim tunggal. Syama'il itu isim jamak. Jadi bayangan itu ditarik dari kanan dan kiri-kiri. Bukan kanan dan kiri. Kanan kiri memang kedengarannya enak bahasa kita. Tapi redaksi aslinya dari kanan dan sama'il. Sama'il itu jamaknya dari simal. Jadi, nah tentu ini kan mengandung pesan yang berbeda kalau anil yamini wasimal. Tapi ini yamini wasama'il. Oh pokoknya ini. Ilmu ya. Pembaca awal dulu mikir. Nah gitu. Ya. Ini ayat-ayat yang sifatnya itu menantang. Gitu. Nah, kemudian tantangan yang ya, nah ini tadi yang redaksi aslinya ayatnya ya. Nah, kemudian yang lain adalah juga tantangan ya. Alam yaro ilat toir. Apakah ya, mereka
tidak melihat pada burung-burung itu. Bagaimana mereka ditahan fi jawis sama, ya, di udara langit sana. Itu. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahan kecuali Allah. Nah, Allah menahannya dalam bentuk apa? Itu pertanyaannya. Gitu loh. Ya. Jadi tidak berhenti, itu sudah kuasa Allah. Kalau berhenti di kuasa Allah ya selesai, nggak berkembang ilmu pengetahuan. Ya. Tapi kuasa Allah itu diwujudkan dalam bentuk apa? Ini yang menjadi wilayah ilmu pengetahuan dan tugas manusia untuk mengungkap ini semua. Nah, ini yang tidak ada di era Yunani, gitu loh. Nah, Ibnu Firnas dapat inspirasi dari masalah burung ini, kemudian dia melakukan eksperimen apa? Buat sayap, lalu apa namanya, jatuh dari ketinggian tertentu gitu ya. Latihan terbang, untuk terbang. Jadi penggagas pertama pesawat terbang itu adalah Ibnu Firnas. Itu. Ibnu Sina punya gagasan yang lain lagi tentang burung. Dengan burung tidak jatuh, Ibnu Sina mengatakan ini bukti bahwa ini bukti adanya jiwa. Sebab ini baterai ini, ya, kalau dilepas itu pasti jatuh. Gitu. Supaya dia bisa ke atas, itu harus kita lempar. Nah, yang jatuh ini menurut Aristoteles ini adalah gerak spontan, yang dilempar itu adalah gerak kekerasan. Tapi kalau saya punya seekor burung, saya lepas, ternyata dia tidak jatuh, tapi ke atas. Padahal tidak kita lempar. Nah, mengapa burung ini tidak jatuh? Di dalam burung itu ada yang namanya jiwa. Itu Ibnu Sina. Yang konsep apa? Konon fiktifnya itu, ya, itu menjadi menginspirasi dan ilmu kedokteran hingga saat ini. Itu. Ya. Dan dia disebut Bapak Kedokteran. Nah, ini. Jadi ayat-ayat ini, ya, ini tadi tentang burung. Ini tentang lalat. Jadi kalau kemudian Al-Jahiz membahas sekian banyak hewan di muka bumi, sekarang sebagian ayat, bahkan nama surat pun di dalam Al-Quran itu juga nggak segan-segan pakai nama hewan. Al-An'am, Al-Ankabut, Al-Baqarah, itu kan hewan. Gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi ini ayat-ayat, ya. Nah, bahkan tentang makanan. Ya. Itu. Mungkin kita abai nih terhadap makanan. Karena abai terhadap makanan, maka kemudian sekarang ini penyakit asam urat, kolesterol, stroke, dan lain-lain banyak sekali. Mengapa? Kuncinya satu. Kita abai terhadap pola makan dan makanan kita. Padahal Al-Quran sudah memberi peringatan. Fal yanduril insanu ila to'amih. Hendaknya menungso memperhatikan terhadap panganan nih. Lek wis umur sakmene oleh mangan duren tapi ojo akeh-akeh. Nek kokon kakean duren moro-moro miring. Miring-miring karepe dhewe pisan gitu kan. Gitu. Ya. Oleh gak dilarang, tapi ojo akeh-akeh. Tuh, enak duren jarang-jarang oleh duren didelikno. Ya. Didelikno muangan dhewe. Ini Quran memberi perhatian yang serius Ibu Bapak. Wal yanduril insanu ila to'amih gamblang. Gak perlu penafsiran macam-macam. Hei, menungso. Loro sehati menungso itu teko pikiran lan panganan. Gitu kan. Pikiran kaitannya dengan jiwa. Itu. Terus panganan. Ya.
Nun sewu. Termasuk kalau kemudian perut kita berkemajuan. Ya perut berkemajuan itu kan kebanyakan lemak. Lek kakek lemak itu berarti arep turu mangan. Gitu loh. Wong lek arep turu mangan, apa meneh sing dipangan gorengan? Wis pertama ketika tidur organ tubuh kan nggak bekerja. Maka makanan tadi menumpuk jadi sampah. Apa malah sing dipangan gorengan, mbok iku ote-ote, apalagi lagi martabak, yomi goreng. Udah, coba ya ibu bapak praktekkan setiap menjelang tidur mau mangan ngono. Wis ta saulan lingkar perut tambah, pasti itu sudah. Wah itu sunatullah kok. Gitu loh ya. Nah itu. Jadi jaga Pak. Gitu. Dan itu sumber penyakit. Wong Jawa suka menghibur diri, lek mantune, oh, mantuku wetenge gede subur, wis makmur. Keliru. Iku menghibur diri sing keliru. Keliru. Lek diterus-terusno iku dadi penyakit. Gitu loh ya. Nah, jadi Al-Qur'an itu lengkap. Wis kewan, tanaman, panganan disinggung kabeh. Karena memang ini agama ini untuk kehidupan. Gitu. Jadi nggak cuma spiritualnya, tapi yo panganane, yo hiburane, hewan itu sebagai tunggangan, lek mau berolahraga berkuda, itu sah. Bang hewan itu untuk apa? Kendaraan. Al-Qur'an nyebut itu, gitu loh. Ya. Nah, jadi itu Bapak, ya. Tetapi kenapa kok kemudian Islam itu udah ya. Nah, memang ada sebab eksternal, gemburan Mongol ya. Tapi kemudian konflik internal dan juga ketika jaya-jayanya Islam pada waktu itu terjadi perdebatan yang cukup sengit dan perdebatannya itu di wilayah-wilayah tentang Tuhan. Jadi ya apa Gusti Allah itu? Gusti Allah harus tangane ya apa gitu kan? Ya. Kan di dalam ayat kan kemudian ada yang apa? Misalkan ya wasama banainaha bi aidin dengan tangannya. Terus berdebat tentang tangan. Ya apa tangan nih gitu kan ya. Tentu. Nah ini. Nah, padahal Rasulullah juga sudah berkata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang khalqillah, ya, ciptaan Allah dan jangan mikir zat Allah. Kalau kita mikir zat Allah gak nutut, ujung-ujungnya kok melencer no. Mana itu? Menur gitu loh. Itu mikirin zatnya Gusti Allah memang gak nutut. Itu loh. Ya. Nah, itu. Jadi pada waktu itu perdebatan songit gitu. Nah, kemudian karena sumpah kalau gitu Al-Ghazali menulis kitab Tahabutul Falasifah. Kekacauan atau kerancuan para filsuf. Bahas 20 persoalan, 3 persoalannya kafir. Nah, kemudian orang takut pada pemikiran-pemikiran rasional. Meskipun 1 abad kemudian Ibnu Rus mencoba meluruskan kalau orang menolak kausalitas itu menolak akal, menolak ilmu dan itu akan mematikan ilmu. Tapi pengaruh Ibnu Rus ini justru menyiprat ke Eropa ya, lemah di Islam. Makanya kemudian Eropa yang mulai terpengaruh, termasuk muncul Universitas Bologna. Nah itulah kira-kira begitu, okay? Nah itu. Jadi ini yang menyebabkan pudar. Ada sebab eksternal, ada sebab internal. Ya. Nah sebagai kesimpulan, Al-Quran untuk melahirkan ilmuwan Muslim. Ya. Nah dari mananya dorongan itu? Ya pertama ayat pertama, 5 ayat pertama
memerintahkan supaya Muslim itu melakukan pembacaan terhadap teks maupun alam dan ayat-ayat yang berupa perintah, ya, tantangan terhadap fenomena alam, dan Al-Quran menyebut tentang ketinggian derajat orang-orang berilmu dibanding yang tidak, gitu ya. Nah, itu. Dan ulama itu adalah mereka yang juga selain memahami hukum agama, itu juga memahami hukum sosial dan hukum alam. Ya. Nah, inilah kira-kira yang mendorong, ya, lahirnya ilmuwan Muslim yang sekali lagi tidak ada sambungannya bahkan di pusat ilmu pengetahuan yang terdekat, yaitu Yunani. Karena Yunani itu sifatnya silogistik. Semua makhluk hidup mati, pasti mati. Anjing itu dalam makhluk hidup, maka anjing pasti mati. Nah, gitu loh, namanya silogistik itu. Jadi berdasarkan premis A, premis B, lalu kesimpulan. Jadi bukan pada observasi seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hayyan, bikin apa? Bikin lab, atau Al-Jahiz yang kemudian membedah hewan-hewan. Mudah-mudahan ini memberi pemahaman kita, ya, tentang hubungan Islam dan sains, ya, bahwa sains itu, ilmu pengetahuan itu bukan miliknya orang kafir, Ibu Bapak, tapi itu lahir dari rahim Islam. Jauh sebelum Eropa, ini semua sudah dikembangkan oleh Islam. Cuma pertanyaannya kenapa kok sekarang jadi begini? Ya itu tadi, ya, ada sebab eksternal internal. Karena itu ke depan kita harus kembali, ya, mengembangkan, menguasai ilmu pengetahuan, sebab hanya dengan itulah kemuliaan itu bisa kita capai. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita, meneguhkan iman dan ilmu kita, karena itu kemudian Allah mengangkat derajat kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.